Never feared for anything. Never shame but Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Natsa Ulfianingsih dan rekan saya Naufala Hariza akan mempresentasikan mengenai regenerasi. Presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pertama, ada pengertian dari regenerasi. Regenerasi ialah memperbaiki bagian tubuh yang hilang atau lepas agar kembali seperti semula. Regenerasi merupakan kemampuan memperbaiki sel, jaringan, atau bagian tubuh yang rusak, hilang, atau mati. Suatu organisme, khususnya hewan, memiliki kemampuan untuk memperbaiki struktur atau jaringan yang mengalami kerusakan akibat kecelakaan, baik kecelakaan itu disengaja maupun tidak disengaja. Kecelakaan disengaja seperti yang dilakukan oleh manusia kepada hewan sebagai penelitian atau eksperimen. Kecelakaan tidak disengaja seperti kondisi natural, kecelakaan karena alam. Pada hewan tingkat tinggi, proses regenerasi hanya terbatas pada jaringan saja. Sedangkan pada hewan tingkat rendah, proses regenerasi biasanya bisa mencapai tingkat organ. Selanjutnya ada mekanisme regenerasi. Adanya regenerasi pada organisme dewasa menunjukkan suatu bukti bahwa medan morfogenesis tetap terdapat setelah periode embrio. Umpamanya regenerasi anggota badan yang hilang. Dalam proses regenerasi melibatkan berbagai proses yang serupa dengan yang terjadi pada fase perkembangan embrio. Seperti bagian yang rusak, muncul sel-sel, kemudian memperbanyak diri, berhimpun menjadi jaringan, dan akhirnya mencapai keadaan yang berbeda. Yang pertama, mekanisme regenerasi yaitu regenerasi anggota tubuh amfibia. Jenis amfibia yang sering digunakan sebagai objek studi regenerasi adalah salamander dewasa dan larvanya, terutama spesies-spesies dari Ambystoma dan Triturus. Juga regenerasi anggota tubuh telah banyak dilakukan pada tingkat larva-larva Anura, terutama genus Rana dan Xenopus. Proses yang terlibat dalam regenerasi anggota tubuh cristatus setelah diamputasi meliputi: yang pertama ada periode penyembuhan luka. Tahap penyembuhan luka ini diawali dari tepi luka dengan penyebaran epidermis yang akan menutupi permukaan yang terluka. Pada salamander sendiri, proses penutupan luka setelah anggota badan yang diamputasi berlangsung sekitar 1-2 hari. Selanjutnya ada periode penghancuran jaringan atau histolisis. Setelah proses penutupan luka, proses yang tidak kalah pentingnya yaitu dediferensiasi. Dediferensiasi ini diawali dengan histolisis jaringan-jaringan di dalam puntung secara besar-besaran. Yang ketiga ada periode pembentukan blastema. Sel-sel mesenkim yang dilepaskan selama dediferensiasi tertimbun di bawah epidermis. Sel-sel berproliferasi dan menyebabkan epidermis menjadi semakin menonjol. Masa sel-sel mesenkim ini dinamakan blastema regenerasi. Selanjutnya ada diferensiasi dan morfogenesis. Jaringan pertama yang berdiferensiasi dari blastema adalah tulang rawan. Dalam proses ini terjadi konstruksi tulang dan konstruksi pola-pola persarafan. Pada akhirnya, anggota tubuh sempurna terbentuk dan berfungsi normal. Selanjutnya ada asal sel yang beregenerasi. Sel-sel blastema yang terlibat dalam regenerasi anggota tubuh berasal dari hasil
dediferensiasi selama penghancuran jaringan atau histolisis. Alternatif lain juga menyatakan bahwa sumber-sumber sel blastema berasal dari sel-sel cadangan yang bergerak dari wilayah lain sebagai akibat amputasi. Sebenarnya, asal blastema dari anggota badan yang beregenerasi asalnya heterogen, muncul dari dediferensiasi jaringan-jaringan otot, tulang rawan, ikat, di mana wujud tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam analisis regenerasi anggota badan vertebrata. Mengenai asal sel lokal yang bergerak ikut serta dalam regenerasi anggota tubuh telah diketahui oleh Hertwig dalam eksperimennya, yaitu suatu anggota tubuh haploid yang diamputasi selanjutnya dicangkokkan di salamander diploid. Hasil pencangkokan ini dibiarkan sampai sembuh. Berikutnya dilakukan amputasi pada bagian atas dari anggota badan haploid yang telah sembuh. Setelah dibiarkan beberapa saat telah muncul blastema, dan hasil eksperimen menunjukkan bahwa semua sel-sel yang beregenerasi adalah haploid. Selanjutnya ada pengaturan dan pemeliharaan polaritas. Contoh jelas dipertahankannya polaritas diperlihatkan pada anggota Urodela. Menurut Den dan Butler, apabila anggota badan Urodela yang telah disayat dan dibiarkan setelah puntung sembuh di mana sudah tersedia pembuluh darah dan saraf, kemudian anggota dari tubuh diamputasi melalui bagian lengan atau humerusnya, ternyata blastemanya selalu membentuk bagian-bagian distal dari anggota badan yang dimulai dengan pembentukan bagian yang sesuai dengan tempat terjadinya amputasi. Selanjutnya ada peranan apical cup dalam suatu faktor. Setelah anggota badan diamputasi, segera epidermis kulit menutup luka dan berproliferasi untuk membentuk struktur apical epidermal cup atau AEC yang berlapis banyak. Telah dibuktikan pula bahwa AEC jika ditransplantasi ke bagian dasar suatu blastema anggota badan menginduksi pertumbuhan sekunder dan perlengkapan anggota badan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai regenerasi pada invertebrata dan vertebrata. Pembahasan yang pertama yaitu regenerasi pada invertebrata. Nah, invertebrata di sini dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu Hydra coelenterata. Nah, Hydra dapat dipotong menjadi bagian kecil hingga 1/200 dari bagian dari tubuhnya itu dapat menjadi individu baru yang sempurna. Hewan ini memiliki sel induk yang menyebar merata di seluruh tubuhnya. Selanjutnya ada Planaria atau Platyhelminthes. Nah, Planaria ini merupakan hewan yang paling tinggi daya regenerasinya. 1/300 dari bagian tubuhnya dapat menjadi individu yang baru yang sempurna. Misalnya, apabila cacing gepeng itu dipotong menjadi 2 secara vertikal atau melintang, bagian tersebut dapat terbentuk menjadi 2 cacing yang identik. Selanjutnya, Echinodermata. Lihat cincangan kecil dari bintang laut dapat tumbuh menjadi individu yang baru. Selanjutnya, Annelida. Annelida mempunyai daya regenerasi yang terbatas. Apabila tubuhnya dipotong, maka setiap potongan tubuh tersebut dapat tumbuh lagi menjadi individu baru yang sempurna. Tetapi, segmennya tidak selengkap semula karena alat genitalianya tidak ikut beregenerasi. Kemudian selanjutnya ada Mollusca. Mollusca memiliki daya regenerasi yang kecil. Yang terakhir, Arthropoda. Krustase termasuk ke dalam hewan yang tinggi daya regenerasinya di dalam film ini, baik tingkat larva maupun tingkat dewasa. Akan tetapi, pada insekta terbatas hanya pada waktu larvanya saja. Kemudian, pada laba-laba dan kepiting melepaskan sendiri ruas-ruas kaki atau yang disebut dengan autotomi. Selanjutnya, regenerasi pada vertebrata. Nah, yang kita ketahui vertebrata itu merupakan aves, amfibi, reptil, visces, dan mamalia. Nah, pada aves sendiri
daya regenerasinya hanya terjadi pada sebagian kecil dari paruhnya. Kemudian pada amfibi, hasil regenerasi pada amfibi itu tidak sama seperti sedia kala. Selanjutnya ada reptil. Nah, proses regenerasi pada reptil ini berbeda dengan golongan amfibi. Regenerasi ini tidak berasal dari proliferasi atau perbanyakan sel-sel blastema. Regenerasi pada reptil diketahui bahwa ekor yang terbentuk setelah autotomi menghasilkan hasil dengan catatan khusus karena secara struktur maupun secara regenerasinya berbeda. Selanjutnya pada Pisces, regenerasinya itu terbatas hanya pada sirip. Regenerasi pada sirip ikan digolongkan sebagai regenerasi epimorfik. Tipe regenerasi ini ditandai dengan pembentukan epidermis penutup luka, pembentukan blastema pluripotent, diferensiasi blastema, sintesis, dan deposisi matriks ekstraseluler dan pertumbuhan, serta restorasi morfologi. Yang terakhir, pada mamalia, termasuk manusia, daya regenerasinya sangat kecil, hanya terbatas pada taraf histologis, tidak sampai pada taraf anatomis. Oke, masuk ke contoh pada amfibi, regenerasinya itu, contohnya itu pada salamander. Nah, pernah dilakukan percobaan dengan memotong salah satu kaki salamander di dekat pangkal lengannya. Kemudian yang terjadi adalah yang pertama yaitu darah mengalir menutupi permukaan luka, kemudian membeku dan membentuk scab atau lapisan yang sifatnya itu melindungi. Kemudian proses yang kedua yaitu epitel kulitnya menyebar di permukaan luka di bawah scab. Sel epitel ini bergerak secara ameboid, dan sel epitel ini memerlukan waktu 2 hari untuk menutupi luka secara sempurna. Selanjutnya, proses yang terjadi yaitu diferensiasi sel-sel jaringan di sekitar luka, sehingga jaringan-jaringan tersebut akan bersifat mudah kembali dan pluripotent untuk membentuk berbagai jenis jaringan baru. Matriks tulang dan matriks tulang rawan melarut, sel-selnya lepas dan tersebar di bawah epitel. Proses yang selanjutnya terjadi adalah pembentukan blastema, yakni kuncup regenerasi pada permukaan bekas luka. Scab mungkin sudah lepas pada proses ini. Blastema berasal dari penimbunan sel-sel yang berdiferensiasi. Proses yang selanjutnya adalah proliferasi sel-sel dediferensiasi secara mitosis. Proliferasi ini serentak dengan proses diferensiasi dan memuncak pada waktu blastema dalam besarnya yang maksimal dan waktu itu tak membesar lagi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu rediferensiasi. Sel-sel dediferensiasi serentak dengan berhentinya proliferasi sel-sel blastema itu. Selanjutnya, contoh regenerasi pada reptil. Berdasarkan pengamatan cicak yang telah diputuskan ekornya dan dipelihara kurang lebih 1 bulan, mempunyai daya regenerasi sebagai berikut. Nah, pada minggu pertama itu, cicak ekornya mengalami pertambahan panjang sebesar 2 mm. Kemudian pada minggu ketiga, bertambah panjang menjadi 3 mm. Dan regenerasinya ini tidak sempurna ditandai dengan adanya bentuk tubuh yang sama, tetapi ukurannya itu berbeda pada salah satu fase regenerasi. Selanjutnya, pada mamalia sendiri ada beberapa jaringan yang dapat beregenerasi. Yang pertama yaitu tulang. Proses-proses dalam regenerasi tulang ini, yang pertama yaitu mula-mula darah membeku di tempat patahan atau fraktur. Selanjutnya, hancurnya matriks tulang dan osteosis di tempat itu pun juga mati. Selanjutnya, periosteum dan endostom sekitar patahan bereaksi dengan terjadinya proliferasi fibroblasnya. Selanjutnya, hasilnya terjadi penumpukan sel-sel di celah patahan. Selanjutnya, mulai terbentuk tulang rawan hialin di tempat fraktur dan terjadi osifikasi secara endokondral dan membranus. Trabeskul terbentuk di celah patahan yang menghubungkan kedua patahan yang disebut kalus. Terus osifikasi berlangsung secara terus-menerus sampai celah terisi semua kembali dengan bahan tulang.
Selanjutnya pada tulang rawan. Nah, tulang rawan sendiri pada orang dewasa sangat sulit untuk beregenerasi. Seperti halnya dengan penyembuhan patah tulang, di sisi sel-sel fibrolas dari perikondrium masuk patahan dan menghasilkan jaringan tulang rawan. Selanjutnya, jika kerusakan tulang rawan tersebut besar, sel fibroblas di tempat patahan membentuk jaringan ikat rapat. Kemudian, regenerasi pada otot. Pada otot lurik, regenerasi dilakukan oleh sel satelit yang tersebar di lamina basalis yang menyelimuti serat otot. Ketika terjadi kerusakan, sel-sel satelit sekitar kerusakan jadi aktif dan berproliferasi, membentuk sel-sel otot lurik baru. Yang terakhir, otot polos dapat beregenerasi sendiri dengan melakukan mitosis berulang-ulang untuk menggantikan yang rusak. Selanjutnya, pada saraf. Serat saraf tepi, kalau putus juga dapat beregenerasi asal perikrayon atau soma neuronnya tidak ikut rusak. Jika urat saraf terpotong, bagian ujung yang lepas dari perikarion akan berdegenerasi dan debrisnya dipagositosis makrograf. Bagian pangkal yang berhubungan dengan perikarion akan tetap tertahan dan akan beregenerasi. Kemudian proses regenerasi pada saraf yang pertama itu sirmatolisis, yaitu melarutnya badan misel. Selanjutnya perikarion membesar, inti berpindah ke tepi, bagian ujung akson yang dekat dengan luka beregenerasi sedikit, lalu kemudian tumbuh kembali. Di ujung akson yang putus, setelah semua hancur dan dibersihkan oleh makrofag, sel squam berproliferasi membentuk batang sel-sel. Bagian proksimal akson kemudian tumbuh dan bercabang-cabang mengikuti batang sel-sel squam ke bagian distal, sehingga mencapai alat efektor. Kemudian regenerasi pada hati, bagian belahan hati yang rusak dapat diperbaiki kembali. Sel-sel epitel pelapis saluran empedu dalam hati pun dapat ikut bermitosis untuk menumbuhkan saluran-saluran baru bagi bagian yang sedang beregenerasi. Semakin lanjut usia seseorang, maka daya regenerasi pada hatinya pun semakin menurun. Selanjutnya, regenerasi pada pankreas. Jika segumpal besar pankreas rusak dan lepas, regenerasinya tidak akan dapat mengembalikan alat itu seperti semula. Hanya perbaikan di pinggiran yang tipis saja, jadi gumpalan yang hilang tetap tidak akan terganti. Apabila sebagian kecil saja yang rusak, dan dapat terjadi regenerasi pada saluran dan pulau Langerhans. Sedangkan regenerasi pada kelenjar asinis sedikit sekali. Kemudian ada beberapa tipe regenerasi. Nah, tipe regenerasi ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu morfolaksis. Nah, morfolaksis ini merupakan pemulihan bagian yang hilang sepenuhnya diganti oleh jaringan lama yang masih tertinggal. Macam yang kedua yaitu intermediate. Pada regenerasi ini, sel-sel membelah tetapi mempertahankan fungsi sel yang telah terdiferensiasi. Yang terakhir yaitu epimorfik. Nah, dediferensiasi struktur dewasa untuk membentuk massa sel atau blastema yang belum terdiferensiasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On and on, on and on.